Setelah gue selidiki, ternyata ini kayaknya masalahnya dari panggungnya nih. Yang di Singapura sama di Jakarta beda banget. Ibarat rumah, yang di Singapura rumah rapi amat, yang di Jakarta rumah keong. Lagi kalau dari panggungnya, yang di Singapura cocok buat Dua Lipa, yang di Jakarta cocok juga buat dua serigala tapi. Hola netizen yang tercinta, konser Dua Lipa di Indonesia Arena Jakarta batal. Pembatalan konser dilakukan H-1 dengan alasan keamanan. Dalam Instagram story pribadinya, Dua Lipa menuliskan perasaannya. Konser Radical Optimist Tour seharusnya digelar pada 9 November 2024 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Padahal Dua Lipa sudah berada di Indonesia, namun karena alasan keselamatan konser tidak jadi dilangsungkan. Dua Lipa mengaku sangat kecewa. Ia mengatakan dirinya juga sudah sangat menanti untuk tampil di Jakarta. Ada masalah keamanan yang dirasa oleh timnya tidak dapat diatasi. Dua Lipa juga meminta fans yang sudah membeli tiket konsernya untuk merefund tiketnya. Tim Dua Lipa menilai panggung yang sudah dibangun di Indonesia Arena Senayan tidak sesuai dengan standar keamanan mereka. PK Entertainment dan TIM sebagai promotor mempercayakan Mata Elang sebagai vendor panggung tersebut. Mata Elang melalui pernyataannya di media sosial mengatakan sudah melakukan proses produksi dengan standar keamanan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lu pada tahu nggak nih yang besok nonton Dua Lipa dibatalin Hamin berapa jam? Lu tahu kalau konser dibatalin Hamin 1 bulan, 1 tahun gitu, Hamin 1 hari gitu. Ini Hamin beberapa jam, ih ada nyelap. Kayak mana pula nih promotornya bener-bener deh ya. Katanya tuh gara-gara struktur panggung. Lu tahu? Mungkin maunya strukturnya itu yang struktural kali ya. Apa sih? Nah ini guys, jadi Mbak K Dua Lipa itu katanya udah ada di Indonesia, udah ada di Jakarta juga gitu kan. Tapi ini pihak promotor panggungnya tuh nggak sesuai kali ya. Hei, maksudnya lu kasih pihak promotor, lu kasih panggungnya panggung kayak mana? Nggak kayak organ tunggal kan? Aduh, bener-bener deh. Hamin berapa jam loh padahal ya kan. Temen-temen gue tuh yang pada mau nonton udah excited. Nggak tahu nih sekarang kayak mana keberadaan dan hatinya. Wah, ini jam 11 malam dan gue kaget karena di forward temen kalau besok konser Dua Lipa itu di cancel. Besok banget. Ya Allah, gue tuh sedih banget loh waktu itu nggak dapet tiket konsernya karena ya nggak sesuai budget gitu. Gue pengen di chat misal budgetnya di situ pokoknya nggak boleh. Kalau misalnya nggak dapet ya udah, gue bingung jadinya mau sedih apa seneng. Tapi ya Allah, gue mikirin temen-temen yang pasti tuh sekarang tuh pada berangkat ke Jakarta. Ya Allah guys, semoga kalian diluaskan ya sabarnya, semangat. Gue sampai harus berkomentarnya itu sedih banget. Konser Dua Lipa yang rencananya bakal diadain hari ini nih, Sabtu 9 November, batal guys. Pengumumannya langsung di-up sama si Dua Lipa di story medsosnya. Penyebabnya apa? Karena panggung yang dianggap tidak safe. Padahal Dua Lipanya udah nyampe nih di Our Amazing Country, say. Buat yang udah beli tiket, siap-siap mau nonton, terus batal Hamin beberapa jam tuh itu kayak sakit gak sih kepala lo? Belum lagi yang dari luar kota, beli tiket pesawat, tiket kereta, bayar hotel. Ya kan lo jatuhnya jadi cuma staycation doang di Jakarta gitu. Kalau lo mau lihat nih perbandingannya panggung yang di Singapura sama di Jakarta, nah gitu. Kelihatan kan gitu gimana? Nggak bisa deh gue berkata-kata nih, cuma daripada tuh panggung ambruk gitu kan pas lagi dilompat-lompatin sama si Dua Lipa atau pada rontok LED di atasnya, lebih ya Allah lagi gitu. Jadi ya udah guys, aku cuma bisa bilang nggak bisa bilang apa-apa deh. Bye. Konsernya Dua Lipa fix batal di Jakarta ya gengs. Kenapa? Karena dari pihak Dua Lipa itu merasa bahwa panggungnya itu nggak safety. Dan Dua Lipa itu bilang bahwa dia itu udah nyampe Jakarta. Fanfest aku tuh udah nyampe Jakarta. Tapi aku merasa bahwa panggungnya itu nggak safety sama sekali. Nah, terkait hal tersebut dari pihak PK Entertainment sama pihak Mata Elang itu sudah melakukan press conference juga lah di Instagramnya masing-masing. Dari pihak PK Entertainment itu secara nggak langsung itu menyalahkan Mata Elang Production
karena stage-nya itu nggak sama sekali safety buat Dua Lipa. Tapi dari pihak Matalang Production itu melakukan pembelaan bahwa panggungnya itu sudah selesai dari tanggal 6 November 2024 dan sudah mendapatkan sertifikasi internasional lah bahwa panggungnya itu safety. Tapi mereka bilang mereka itu menghormati keputusan dari pihak Dua Lipa jika panggungnya itu tidak sesuai standarnya Dua Lipa. Mereka bilang seperti itu. Dari pihak PK Entertainment dan Matalang Production itu sama-sama kompak menutup kolom komentar, geng. Walaupun uangnya akan di-refund, tapi kasihan sama orang yang di luar kota. Bayangin udah beli tiket pesawat, bahkan sebenarnya udah nyampe Jakarta mungkin, karena ini hamin berapa jam kan, dan udah beli tiket hotel. Gimana buat mereka? Walaupun katanya tiketnya akan di-refund, tapi hal tersebut nggak sebanding sama sekali sama apa kerugian yang sudah dialami oleh fans-fansnya Dua Lipa. Kita tunggu aja penjelasan lebih lanjut dari PK Entertainment dan Matalang Production, karena menurut gue pribadi nih, kita dibikin malu loh sama Dua Lipa karena dia itu melakukan pembatalannya di story Instagram dia, which is fans dia dari seluruh dunia tuh bisa melihat bahwa panggung kita itu nggak becus untuk Dua Lipa. Mak, udah nyampe TMZ lagi. Barusan TMZ ngupload ini guys, dan ngasih tahu bahwa Dua Lipa nggak bisa konser di Jakarta karena panggungnya nggak aman. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, harusnya Dua Lipa itu malam ini konser di sini guys. Tapi kurang lebih jam berapa ya? Tadi malam, jam 10 malaman gitu, dia ngasih tahu, Dua Lipa bilang bahwa dia dengan sedih hati dia harus membatalkan guys. Nah ini dari story-nya Dua Lipa ya guys, dia bilang bahwa dia juga sangatlah bersedih bahwa dia harus membatalkan guys. Dan kalian harus tahu bahwa Dua Lipa itu udah ada di Jakarta, tapi ternyata sepertinya keamanan dari panggung itu sudah betul-betul tidak bisa ditolerir lagi guys. Yang lucunya lagi, dari pihak promotor ya, PK Entertainment, yang waktu kemarin ngebawa Bruno Mars juga, dia udah nulis kayak gini ya di sosmednya. Jadi dia bilang bahwa karena ada isu logistik dan juga safety, sehingga dengan sangat menyesal harus mengumumkan pembatalan ya konser Dua Lipa. Dan dia di situ menulis, dia bilang kayak gini, ini semuanya katanya, ini semuanya ya keamanan keamanan structure dari panggung tersebut itu karena panggung yang disuplai atau yang dibangun oleh Matalang Production. Langsung ditulis sama si PK-nya kayak gitu guys. Aduh, level of shade kayak 1000% gitu ya kan. Kalau gue jadi Matalang Production tuh gue kayak malu banget gitu gak sih. Sementara dari si Matalangnya bilang bahwa menurut dia katanya bahwa dia itu sudah bekerja dengan profesional dan berdedikasi tinggi untuk memenuhi kebutuhan produksi sesuai dengan standar keamanan. Dan kalian juga harus ingat bahwa dia juga yang membuat apa tuh namanya stage-nya Bruno Mars kemarin. Dan kalian mau tahu stage-nya Dua Lipa kayak gimana ya, yang diproduksi sama si Matalang ini kayak gini guys. Gimana menurut kalian ya? Sementara sebelum ini ya, sebelum ke Indonesia, Dua Lipa itu manggung di Singapura. Untuk perbandingan aja nih guys, biar kalian mau tahu panggungnya Dua Lipa di Singapura tuh kayak gimana. Panggungnya terlihat sangat epic gitu ya kan guys ya, kayak keren banget gini gitu. Aduh guys, gua turut bersedih ya, terutama untuk semua orang yang sudah beli tiket konsernya Dua Lipa, apalagi yang datang jauh-jauh dari luar kota ya untuk ngejar ketemu sama si Neng Dua Lipa, dan pada akhirnya harus gagal gitu. Walaupun katanya akan di-refund, itu namanya tiket itu akan di-refund, tapi siapa yang mau ngegantiin apa namanya penginapan lu gitu ya. Ini kalau dari luar kota ya, penginapan lu, pesawat lu, balik lagi ke kota asal. Oh my god, aduh kacau banget sih. Sambil kepikiran nih, gua Maroon 5 ya kan akan datang juga ke Jakarta rencananya di Februari 2025, dan yang nyelenggarain itu adalah PK Entertainment lagi. Tolong ya PK Entertainment, kali ini tolong dipastikan ya segala sesuatunya itu berjalan sesuai dengan seharusnya gitu loh. Aduh, jadinya deg-degan nih guys kalau mau beli tiket konser. Gila banget sih. Gue udah beli tiket buat nonton, excited banget buat nonton Dua Lipa. Tapi ternyata dari pihak PK Entertainment-nya itu H-1 ada di feed-nya, kalian bisa cari aja, itu cancel, anjrit. Itu parah banget, sumpah. Di sini tuh udah kayak buang-buang waktu gitu gak sih? Udah akomodasi hotelnya, belum pesawatnya bolak-balik. Astaga, Tuhan tuh lihat. Kita tuh di hotel loh, H-1 loh. Ini nggak ada. Tiba-tiba parah sih. Anjrit. Belum komplimen buat PK. Tuh komplimen lu buat PK. Harusnya tuh kalau misalnya emang mau cancellation itu dari H-berapanya. Nggak bisa kayak begini nih. Ini
Ini kacau sih, ini kacau banget sumpah. Menurut gue nggak banget. Harusnya ada dari, jadi orang tuh mungkin ada yang jauh-jauh dari mana gitu kan, ya kan, termasuk gua yang dari Bali, beli tiket bolak-balik, belum hotel, belum makan, segala macem, dipikirin segala macem transportnya, gimana ini untuk kebaikannya. Kasih lagi guys. Dua Lipa batal konser di Indonesia. Setelah gue selidiki, ternyata ini kayaknya masalahnya dari panggungnya nih. Yang di Singapura sama di Jakarta beda banget. Ibarat rumah, yang di Singapura rumah Raffi Ahmad, yang di Jakarta rumah keong. Lagi kalau dari panggungnya, yang di Singapura cocok buat Dua Lipa, yang di Jakarta cocok juga buat dua serigala, tapi lagi kecil banget. Yang manggung Loli Cafe. Udah gitu harga tiketnya gue lihat yang paling mahal 6,5 juta ya. 6,5 benar. 6,5 ya Allah. Itu nontonnya sambil di pangku Dua Lipa. Dua Lipa udah pernah menang Grammy, dikasih panggung kayak menang Agustusan. Itu panggungnya juga jujur nih ya, mewahan panggung dangdut Akademi Asia. Lagian ya Allah, kayaknya kalau Dua Lipa tampil di panggung itu, MC-nya Andika sama Gading Martin. Lagi vibes-nya kayak Inbox. Tapi pokoknya semangat buat teman-teman yang udah dari luar kota ngabisin duit beli tiket, tenang aja. Baliknya nanti bisa pakai transportasi yang lebih murah. Baliknya naik Banana Boat ya.